of knockout, Nasruddin, the Sniper Imavov. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. UFC Saudi telah usai, di mana event ini digelar di An Arena di Riyadh, kota paling bebas di Saudi. Saking bebasnya dan sudah jauh dari ajaran Saudi sebelum-sebelumnya, di event ini untuk pertama kalinya ada fighter wanita. Event ini adalah yang kedua kalinya yang diadakan di Arab Saudi, di mana yang pertama adalah pertarungan antara Robert Whittaker versus Aliskerov Juli tahun lalu. Di event ini yang menjadi main eventnya adalah Israel Adesanya versus Nasruddin Imavov, di mana ini adalah UFC Fight Night pertama bagi Adesanya setelah 3 tahun fight di UFC. Nah, sebelum membahas main eventnya, kita bahas dulu main card pertama, yaitu Fares-Ziam versus Mike Davis. Kedua fighter sebenarnya sama kuatnya, tapi bedanya Fares-Ziam lebih mendominasi, entah itu di atas maupun di bawah. Walaupun Mike Davis terus berusaha melakukan kuncian, tetapi selalu gagal. Hingga terciptalah hal yang paling tidak terduga, di mana lutut Fares-Ziam tertekuk luar biasa, tapi Fares-Ziam tidak melakukan tap sama sekali. Pertarungan ini pun brutal, di mana darah dari Mike Davis membasahi kedua tubuh fighter, dan wajah Fares-Ziam robek di ronde ketiga. Dan Fares-Ziam pun dinyatakan menang unanimous decision. Dan ini adalah kemenangan kelima beruntun Fares-Ziam. Tapi sayangnya, pertarungan ini tidak mendapatkan bonus Fight of the Night. Nah, untuk main card kedua, yaitu Said Nurmagomedov versus Vinicius Oliveira. Di ronde pertama, walaupun Said dalam tekanan, Said terus melakukan counter dan selalu berhasil, dan lebih variatif. Dan jujur, gue selalu terhibur dengan penampilan Said Nurmagomedov. Tapi Said selalu hanya bagus di ronde pertama. Di ronde kedua, karena colok mata berkali-kali, membuat Said underperform, benar-benar menurun drastis, lebih lambat, mudah diserang, mudah dikontrol, dan mudah di-pressure. Dan di ronde ketiga, Said kembali dikontrol dan benar-benar kelelahan. Dan Said Nurmagomedov pun menjadi Nurmagomedov kedua yang kalah di tahun ini, di mana Oliveira menang dengan tulang rusuk yang patah. Dan perlu diketahui, kenapa tidak ada Khabib, Islam Makhachev, atau murid Abdulmanaf Nurmagomedov lainnya? Karena memang Said Nurmagomedov bukan murid Abdulmanaf Nurmagomedov. Kenapa bukan? Karena ciri khas murid Abdulmanaf Nurmagomedov adalah tidak punya rambut panjang. Karena peraturan wajib untuk semua murid Abdulmanaf Nurmagomedov adalah tidak punya rambut yang panjang. Karena bagi Abdulmanaf, rambut panjang akan menyulitkan fighter untuk bergulat atau pertarungan bawah. Jadi itu juga yang menjadi alasan kenapa Syara Magomedov juga bukan muridnya Abdulmanaf Nurmagomedov, karena rambut Syara yang panjang, yang mana hal ini pernah dijabarkan oleh Syara sendiri. Nah, di pertarungan selanjutnya, Syara Magomedov bertarung dengan fighter yang baru saja mualaf, yaitu Michael Venom Page. Pertarungan ini menurut gua sangat boring. Kenapa? Bukan karena mereka jelek, keduanya adalah fighter yang sangat brutal. Tapi sayangnya di dalam pertarungan ada satu poin yang menyebalkan, yaitu kalau sesama fighter counter puncher ketemu, maka pertarungan menjadi sangat alot dan membosankan. Hal itu pernah terjadi ketika Francis Ngannou bertarung dengan Derrick Lewis. Keduanya adalah knockout artis paling ditakuti. Tapi ketika mereka bertemu, justru mereka saling menunggu untuk di-pressure lawan. Bahkan hingga ronde ketiga, alhasil tidak ada satupun serangan yang mengesankan. Begitu juga dengan pertarungan antara Syara Magomedov dengan Michael Venom Page. Gaya pertarungan mereka berdua adalah counter puncher, dan mereka berdua adalah knockout artis yang brutal, di mana di saat masih di Bellator, Venom Page seringkali menghabisi lawannya dengan 1 atau 2 serangan saja. Bahkan ada satu di antaranya yang retak tulang tengkoraknya. Begitu juga dengan Syara, sudah berkali-kali menang knockout, hingga punya kemenangan knockout yang ikonik, yaitu double spinning back fist. Nah, ketika mereka fight, jadinya ya saling menunggu, ada yang melakukan tekanan, dan gak ada yang menekan, bahkan hingga ronde ketiga. Venom Page punya khas dalam gaya bertarungnya, yaitu dengan mengandalkan footwork ala karate, yang mana Venom Page modifikasi dengan ciri khasnya sendiri. Gaya kickboxing yang tak ada duanya, yang diciptakan dari campuran gaya dari taekwondo, karate, dan kungfu. Serang 1 atau 2 kali lalu mundur, kalau bahasa Rusianya nyicil-nyicil. Jika hasilnya kewalahan, maka Venom Page kembali melangkah ke depan untuk menghabisi lawannya. Syara pun demikian, menunggu Venom Page melakukan pressure, tapi tidak ada pressure. Sehingga Syara pun juga sama, mau nyicil-nyicil. Tapi karena footwork dari Venom Page sangat baik dan punya reach yang sangat luas, sehingga banyak sekali serangan Syara yang miss, khususnya low kicknya Syara.
Syara pun juga kehilangan power dan kecepatannya setelah beberapa kali merasakan clinch, yang mana Syara ini bukan grappler, sehingga tenaganya habis di tengah jalan. Walaupun Syara menang di ronde ketiga, tapi karena 2 ronde sebelumnya milik Venom Page dan keputusan diserahkan ke juri alias Syara tidak bisa menang knockout, maka wasit mengangkat tangan Venom Page yang dinyatakan menang via unanimous decision. Dan ini adalah kemenangan pertama Venom Page di kelas middleweight, di mana sebelumnya kekalahan dari Ian Garry membuat Venom Page meninggalkan kelas welterweight. Pertarungan selanjutnya antara Israel Adesanya versus Nasruddin Imavov, yaitu fighter asal Dagestan yang hidup di Perancis. Di ronde pertama, sebenarnya Izzy atau Adesanya unggul dalam segala hal. Bahkan Izzy sudah gaspol di menit pertama, di mana itu bukan Izzy banget. Karena biasanya Izzy itu screening gerakan lawan terlebih dahulu, di mana mungkin itu adalah perubahan dari Izzy yang sudah tidak ada keinginan lagi untuk juara dan sudah merasakan 4 kekalahan dalam karir MMA-nya. Bahkan Izzy pun melangkah ke oktagon dalam rekor 2 kekalahan beruntun. Tapi pertarungan ini seolah gue melihat kembali pertarungan antara Alexander Volkanovski dengan Ilia Topuria. Saat itu Alexander Volkanovski juga menang di ronde pertama. Tapi baik Ilia Topuria maupun Nasruddin Imavov sama-sama tetap fokus melakukan pressure dan mengincar kemenangan KO. Perlahan tapi pasti, Topuria dan Imavov terus berhasil berdiri di tengah oktagon dan membuat Volkanovski atau Adesanya berada di dekat pagar oktagon. Itu artinya Volkanovski dan Adesanya dalam tekanan. Tapi karena Volkanovski dan Adesanya adalah satu gym dan satu pelatih, yaitu Eugene Bareman, maka mereka punya ciri khas, yaitu melakukan switch stand sambil menghentakkan kakinya seolah akan maju atau seolah akan melakukan pressure. Tapi itu tidak berpengaruh dengan fokus tingkat tinggi dari Topuria dan Imavov, di mana itu pernah berhasil dilakukan oleh Sean Strickland. Di ronde kedua, Topuria dan Imavov terus melakukan pressure, hingga tiba waktunya di mana Adesanya tidak dalam kuda-kuda yang baik, dan tidak dalam pertahanan yang kuat. Imavov melancarkan overhand yang brutal, yang membuat Adesanya terjatuh, persis seperti yang dirasakan Volkanovski saat itu, di mana Adesanya terus dibombardir, hingga wasit menghentikan pertarungan, dan itu artinya Imavov dinyatakan menang via TKO di ronde kedua. Lagi-lagi persis seperti ronde kekalahan Volkanovski dari Topuria. Dan itu menandakan dominasi 3 sahabat yang dulu menjadi raja pound for pound, bahkan sempat dianggap tak mungkin ada yang bisa mengalahkan mereka. Akhirnya dominasi mereka benar-benar redup, bahkan hilang. Bahkan nama Kamaru Usman dan Adesanya lebih dulu hilang dari jajaran pound for pound. Setelah pertarungan, Adesanya berkata, "Saya tidak tahu apa selanjutnya. Saya harus santai dan kemudian memikirkan sesuatu. Saya akan santai sedikit, hanya membantu rekan tim yang akan bertarung dan melihat apa yang ingin saya lakukan. Saya tetap akan melakukannya, tetapi sekarang saya terpaksa teriak berikan Nasruddin kemenangan." Nah, itulah rekap singkat hari ini. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah Adesanya harus pensiun? Dan apakah Said Nurmagomedov maupun Sharon Nurmagomedov bisa menang lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.